MBG kok dikatakan sarang koruptor? Itu yang mengatakan itu mesti orang-orang pinter yang nggak bisa nyiptakan lapangan kerja. MBG itu makan bergizi gratis, bukan sarang koruptor. Lawang MBG itu ya dapurnya itu yang punya itu polisi, TNI, terus DPR. Mereka itu punya ribuan SPPG, bahkan Ormas juga punya ribuan SPPG. Kok dikatakan sarang koruptor? Mereka itu amanah loh ya. Pak Prabowo juga mengatakan MBG kita itu lebih baik daripada yang dilaksanakan di Jepang dan juga di Eropa. Bahkan Amerika itu menyelidiki MBG yang dilaksanakan di Indonesia. Dan sekarang ini lagi marak ya foto MBG yang dilaksanakan di bulan puasa. Nah, di bulan puasa aja dikasih MBG ya, biar anak-anak itu senang, biar anak-anak itu tidak terputus gizinya, kok malah dikritik, kok malah diupload di media sosial. Itu gimana ini? Ibu-ibu itu gimana? Jadi ya kita harus positive thinking ya dengan programnya Pak Prabowo gitu. Jadi mungkin saja ini efisiensi di bulan puasa ini ya, menunya ya biasa-biasa saja. Nanti kalau setelah bulan puasa, nanti menunya bisa lebih baik gitu. Jadi dikatakan juga oleh Kepala BGN itu mengatakan setiap anak itu akan mendapatkan lele itu besarnya segini ya, segini. 1 ekor lele setiap anak itu lebih baik daripada waktu Prabowo pendidikan militer zaman dahulu gitu. Dan juga setiap dapur SPPG itu akan menyembelih 1 ekor sapi itu. Bayangkan SPPG di seluruh Indonesia menyembelih 1 ekor sapi gitu. Maka kebutuhan gizi anak itu pasti akan tercukupi. Lah kok dikatakan korupsi itu gimana ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Korupsinya itu di mana gitu loh. Buktinya ada enggak? Biar paham kalian. Saya menuntut program MBG ini dihentikan 100% selama pemerintah tidak bisa menjamin standar gizinya, keamanan pangan, dan transparansi anggarannya. Karena kalau di negara maju, program makan gratis ini tuh bukan sekedar bagi-bagi nasi, tapi ada standar-standarnya seperti standar kalori per kelompok usianya, standar minimal protein hewaninya, kemudian juga diadakan uji keamanan bahan bakunya. Ada juga SOP terkait tingkat higienis dapur produksinya. Kemudian juga dilakukan audit rutin dan laporan audit tersebut juga bisa diakses oleh rakyatnya di website pemerintah. Jadi di Indonesia harusnya juga sama dong sistemnya. Seluruh standar itu harus bisa diakses oleh rakyat karena itu dari uang rakyat. Jangan cuma nyontoh program negara maju, tapi hal-hal yang menguntungkan rakyatnya itu tidak diadakan. Pemerintah juga sering banget kan gembar-gembor AI dan transformasi digital. Berarti sistem transparansi real time untuk program ratusan triliun rupiah ini seharusnya bukan yang sulit dong bagi pemerintah. Kalau memang tidak ada yang bisa membuatkannya di sana dengan berbagai alasan, apalagi alasannya karena anggaran, saya dan suami saya sangat bisa membuatkan sistem tersebut untuk rakyat. Dalam kebijakan publik, satu kasus yang membahayakan anak itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk melakukan audit total. Jadi negara itu tidak boleh menunggu angka besar baru bertindak. Karena kemarin sangat disayangkan sekali Presiden Indonesia malah mengatakan bahwa kalau yang keracunan itu persentasenya sangat kecil. Wow, bukannya memberikan sanksi tegas seperti langsung memberhentikan vendor di area tersebut dan langsung melakukan audit ke seluruh vendor MBG, tapi malah defensif kayak gitu. Nyawa dan kesehatan anak itu bukan angka statistik, Pak. Intinya mulai dari sekarang dan ke depannya, apapun program besar di Indonesia yang dilakukan tanpa transparansi dan audit independen, selama itu juga program tersebut hanya akan menjadi ladang korupsi baru. Saya jadi cukup bingung nih, para anggota DPR ini sebenarnya mewakili rakyat atau mewakili yang mana? Enggak mewakili rakyat, enggak. Asli cerdas banget ini, bener-bener omongannya daging semua. Nih buat para SPPG dan pengelola MBG, seperti ini enggak prosedurnya? Seperti ini enggak? Woi, seperti ini enggak nih? Nih, terus apakah Prabowo itu nggak tahu ya kalau MBG itu lauknya irisan semangka, kelapa, nanas, dan semua masyarakat kecewa. Semua pada bikin video, masa sih nggak tahu? Bapak coba turun sih Pak, jangan di atas terus. Sekali-kali turun ke tanah. Gimana rasanya kekecos paku? Gimana rasanya kekecos ikan tongkol? Saya yakin ngomong begini Bapak ini nggak didengar. Yang penting, gimana teriaknya sayang? Hidup Jokowi! Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan,
keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan.